pesan-pesan Nabi Tuhan di akhir zaman ini, yang adalah akhirnya akhir zaman. Kita diperingatkan di Wahyu pasal 2 ayat 1, kembali ke cinta mula-mula. Karena itu sangat tepat kita nyanyikan lagu Ku Jatuh Cinta pada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Tambah dan dalam lagi. Yes. Semua yang jatuh cinta tepuk tangan kepada Tuhan Yesus lebih lagi. Ku jatuh cinta Padanya tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Yes, Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta lebih lagi dan lebih dalam. Yes. Ku jatuh cinta padanya Tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta terus menerus kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Yes. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Tepuk tangan dan sorak-sorai. Tambah dalam lagi. Haleluya. Yes. Adalah wajar Yesus bertanya kepada kita dan kepada Petrus. Yohanes 21 ayat 15 dan 17, Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Dia udah mati buat kita, menebus dosa kita, mati dan bangkit buat kita. Karena itu biarlah kita menjawab seperti Petrus menjawab. Yesus, aku cinta kepadamu. 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 Yesusku, aku cinta. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Dari hati kita yang dalam kita berkata, Yesus, Yesus, aku cinta kepadamu.
Aku cinta Bapa dan Roh Kudus, aku juga cinta kepadamu Yesus. dengan segenap hati, jiwa dan kekuatanku. Cinta kepadamu Yes, Yesus. Yesus. Ya, aku cinta kepadamu Yesusku, aku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Kita katakan kembali Yesus. Yesus. Yes, Bapa, Yesus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang sayang kami cintai. Yesus. Terima kasih Bapa, Aku cinta. terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yesus, aku cinta kepadamu Yesusku, aku cinta. Angkat tangan kita bersama dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Sekali lagi katakan Yesus, tak terukur. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Mari angkat tangan kita sembah. Sembah Bapa, sembah Yesus, sembah Roh Kudus, selama-lamanya sembah. Kira lama syandara lama sande, kira lama sandara lama sando. Haleluya, 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 haleluya. Selamanya ku sembah, layak disembah,
layak dipuji, layak diagungkan selama-lamanya. Kami mengasihi-Mu Bapa, kami mengasihi-Mu Yesus, kami mengasihi-Mu Roh Kudus, kami sembah selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. I worship You, Father, Jesus and Holy Spirit. I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love You, I love to worship You. I worship You, Jesus, I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. Together sing, I worship You, I worship. We worship You, Father, Jesus, and Holy Spirit, ever and ever, forever. With all of my heart and all of my soul. Yes, Father. Yes, Jesus. Yes, Holy Spirit. Together sing, I worship You, I worship You, Jesus, I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. I worship You, I worship You, Jesus, I worship You. Everybody sing, I worship You. Yes, Father, yes, Jesus, yes, Holy Spirit. I love You, I love to worship You with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship. Clap your hand, tepuk tangan bersama-sama. Clap your hand, Jesus. Thank You, Jesus. Thank You, My first love is Jesus. My first love. My first love is Jesus. You're the one I adore. Yes, my first love is Father, My first Jesus, and Holy Spirit. is my Savior. You're the one that I'm living for. You're the one that I'm living for. My first love is Jesus. Open your hand, open your heart. You're the strength of my life. My first joy is my Master. My first joy is my Master. You hold the keys
of my You life. hold the keys to Together sing Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you. Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Petrus mengucapkannya 3 kali. Ya Yesus, aku mencintaimu lebih dari yang lain. First love, Biarlah ucapan ini kita ucapkan. My first love is Jesus. you're the Kirala Bapa Sandara la Bapa Kasandara. Nyanyikan, my first love. perkatakan cintamu kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. You're the one that I'm living for. Yes Lord. My first love is Jesus. You're the strength of my life. You're the strength of My my first life. joy is my master. Yes. My first joy is my master. You hold the keys of my life. Together sing, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you. Jesus, Lord Jesus, Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you. Jesus, Lord Jesus, Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. I love you, Father, Jesus, and Holy Spirit. I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kurala Baba Basandara la Baba Karala Baba. Together worship. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. We worship you. We worship you. Ever and ever, forever. I worship you, Father. I worship you, Jesus. I worship you, Holy Spirit. Forever, I love you. We love you. Forever. Father, Jesus, and Holy Spirit.
In Jesus mighty name. Amen. Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16 tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan, apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara,
Untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dikandung, dilahirkan, dan sepanjang hidupnya penuh dengan pelayanan miracle. Bahkan dia melipat gandakan miracle-nya dengan memuridkan 12 muridnya, sehingga miracle-nya sampai ke ujung-ujung bumi. Dan puncak daripada miracle-nya dia mati di kayu salib menjadi tebusan keselamatan kekal kita semua. Dan puncaknya puncak, dia akan datang kembali menjemput kita di awan-awan saat rapture, pengangkatan, seperti 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 1 Korintus 15 ayat 51. Kita diangkat di awan-awan permai bersama dia. Nah, sementara menunggu hari yang bahagia itu, pertemuan di udara dengan nyanyian belum pernah kita dengar, maka kita akan berjalan dalam miracle service-nya. Tema saat ini adalah peneguhan panggilan. Belajar dari Raja Daud dan Raja Saul. Setiap kita pasti punya panggilan. Pujian berkata, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya juga, dia panggil namamu. Setiap umat manusia menerima panggilan. Di dalam kitab suci, bersama Yesus kita menerima 5 panggilan Tuhan. Pertama adalah panggilan pertobatan, kita selalu bertobat tiap hari. Kedua, panggilan pemulihan, kita selalu bertobat dipulihkan. Roh, jiwa, tubuh kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, seluruh kehidupan kita dipulihkan. Ketiga adalah pengutusan, setelah dipulihkan kita diutus, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Pergi dan hasilkan buah. Yang keempat adalah pengagungan nama Tuhan, kita pergi dan disertai, sehingga mengagungkan nama Tuhan karena kita dimuliakan, diagungkan bersamanya. Dan yang terakhir, kalau Anda 4 ini nggak mau, ada panggilan ke-5 terakhir. Pertama adalah panggilan
ke rumah Bapa dengan tenang. Di Koran tulis rest and peace. Pujiannya di kuburan berkata, sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu. Tapi kalau saya pilih panggilan terakhir adalah rapture, pengangkatan ke surga. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Jadi panggilan ini paket lengkap. Anda bilang begini, oh saya nggak terpanggil. Ya silakan, tapi panggilan tetap ada. Yang namanya panggilan rumah Bapa, mau nggak mau, suka nggak suka akan dipanggil. Termasuk rapture, nggak mau rapture akan ketinggalan ketemu antikris. Siap memberi respon atas panggilan. Anda berkata, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, 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 ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Yesus telah memberi teladan, dia datang untuk melayani. Anak manusia datang untuk melayani, bukan dilayani. Bahkan anak manusia, Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Salah satu tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk melayani dia, menyembah dia, dan melakukan kehendaknya. Bahkan ada yang berkata, kalau Anda mulai hari-hari ini tidak suka menyembah di bumi ini, di surga nggak betah. Kan di surga pekerjaannya menyembah, memuji, dan melayani. Karena itu adalah kesalahan fatal Anda berkata, saya nggak terpanggil. Ingat, panggilan melayani beda sama job. Seseorang boleh jadi dokter seperti KTP, dosen, pengusaha, karyawan, apapun profesimu itu job untuk mendapatkan salary, gaji. Tapi semuanya itu kalau dipadukan adalah ada panggilan yang tertinggi kok melayani Tuhan. Lewat dokter, lewat masinis, lewat apapun profesimu, kau melayani. Sehingga ada pujian yang mengatakan begini, maukah kau jadi roti, seperti Yesus telah jadi roti yang dipecahkan. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku? Melayani, mengasihi, lebih sungguh. Respon kita yang benar adalah, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu. Melayani, mengasihi, lebih sungguh. Kita akan batasi dalam peneguhan panggilan ini seperti panggilan Allah kepada Raja Saul dan Raja Daud. Dari gambarnya Anda akan lihat yang lebih pantas jadi raja adalah Saul yang di sebelah kanan, gagah, dadanya bidang. Beda sama Daud yang kerempeng, nggak dipanggil, tereliminasi sebelum panggilan. Tapi Tuhan bukan melihat rupa atau yang kelihatan, tapi hati. Kita akan belajar dari Daud. Anda hari ini Daud atau Saul? Saul dipanggil, Daud dipanggil. Tetapi Raja Saul tidak mengakhiri panggilannya dengan baik. Tapi Daud mengakhirinya dengan baik. Bukan berarti Daud tidak pernah salah. Salahnya juga fatal. Tapi dia mau bertobat, mengalami peneguhan dalam panggilan. Sobat mereka kalau ada yang tanya, apa sih panggilan Tuhan itu, Pak Tim? Panggilan Tuhan adalah menemukan dan memenuhi tujuan unik dalam kehidupan dan pelayanan Anda. Setiap kita memenuhi semua
yang kita temukan, apa panggilan kita? Kalau kau pria pasti kau jadi ayah atau suami atau kakak, abang. Kalau kau istri kau bisa menjadi ibu, mbak, cece, kakak yang baik. Atau panggilanmu sebagai dokter, perawat, masinis, insinyur, apa aja. Temukan panggilanmu. Ada tujuan unik dalam hidupmu dan penuhi dengan panggilan kekekalan. Sebab mengumpulkan uang yang banyak, emas yang banyak, enggak kita bawa kepada kekekalan. Tapi kalau kita memenuhi panggilan kita melayani, maka kita bawa sampai pada kekekalan. Di kitab Wahyu pasal 14 dan 13, berbagai orang yang matinya dalam Tuhan, dia akan beristirahat dari jerih lelah mereka yang di bumi tapi melayani untuk kekekalan. Kalau kita perhatikan di Kisah Rasul pasal yang 13 ayat 21, dibandingkan dengan 1 Raja-Raja 2 ayat 11, Saul dan Daud sama-sama dipanggil menjadi raja. Sama-sama diurapi oleh nabi yang sama, Nabi Samuel. Saul raja pertama, Daud raja kedua. Di Kisah Rasul 13 ayat 21 mengatakan orang Yahudi meminta seorang raja. Dan Allah memberi kepada mereka Saul, anak Kis dari suku Benyamin. Ia memerintah selama 40 tahun. Dan di 1 Raja-Raja 2 ayat 11, dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron dia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem memerintah 33 tahun, sama 40 tahun. Memang banyak persamaannya. Tapi kini kita akan melihat apa perbedaannya. Persamaannya jelas, sama-sama raja 40 tahun, diurapi Samuel. Punya kelemahan dan kelebihan. Tapi perbedaan yang mencolok adalah dari sisi perawakan Saul lebih bidang, lebih tinggi, lebih rupawan. Namun Saul dipilih menjadi raja karena cocok dengan kriteria orang Yahudi, selera rakyat Yahudi. Tetapi Daud dipilih sesuai dengan kriteria keinginan Tuhan Israel. Bahkan menurut beberapa ahli, kejatuhan moral Daud lebih parah daripada Saul. Dosanya Daud lebih parah. Tapi Saul tidak bertobat. Daud bertobat. Sehingga Tuhan tidak mengampuni Saul, tapi Tuhan mengampuni Daud. Waktu Daud berdosa ditegur oleh Nabi Nathan, engkau orangnya yang berdosa. Maka Daud berkata, ampuni saya Tuhan. Janganlah ambil rohmu daripadaku. Daud tidak takut kehilangan takhta atau mahkotanya. Daud takut kehilangan Roh Kudus meninggalkan dia. Sementara Saul tidak peduli roh Allah meninggalkan dia sehingga datanglah roh jahat. Sehingga dia perlu dihiburkan oleh Daud semasa mudanya Daud. Tetapi setelah Daud diangkat oleh Saul menjadi tentaranya, pasukannya, penghibur saat diserang roh jahat, maka kemenangan Daud semakin banyak. Wanita-wanita menyanyikan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Marahlah Saul, dan Saul membunuh Daud. Tapi apa yang menarik? Daud tidak membalas. Saul makin parah. Saul dilarang untuk waktu menyerang Amalek, jangan ambil binatang lembu-lembunya ya, tapi diambil katanya untuk persembahan. Disuruh bunuh semuanya dan dibunuh semuanya. Khususnya rajanya dipermalukan. Dan akhirnya Raja Saul waktu menunggu Samuel datang untuk berdoa telat, maka Raja Saul yang tidak layak mencoba untuk memberikan persembahan. Dan ditegur keras dan tidak menyadari kesalahannya. Daud belajar memenuhi panggilannya, tapi Saul mengingkari panggilan pelayanannya.
Akhirnya di gambar ini bahkan Saul mencoba ke wanita tenung memanggil Allah. Sudah semakin fatal. Raja Saul egois, emosi, ambisi mau bunuh Daud. Ditegur tidak bertobat, memusingkan dirinya sendiri. Dan akhirnya Saul mati bunuh diri di medan pertempuran. Sewaktu pemanah Filistin memanah sembarangan, sesuai izin Tuhan mau mengenai Daud. Daud takut dipermalukan, dia minta pembawa senjatanya untuk menggalainya, tidak mau. Dan Saul menjatuhkan diri ke senjatanya sendiri dan matilah Saul. Saul mati bunuh diri di medan pertempuran. Jalan tol langsung masuk kepada neraka yang kekal. Panggilannya Saul atas panggilan Tuhan atas Saul tidak diteguhkan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan Daud? Daud sejak umur 15 tahun diurapi. 1:16. Kalau Saul diurapi di depan khalayak ramai, bahkan dia penuh Roh Kudus, seolah-olah dia nabi. Sementara Daud diurapinya sembunyi-sembunyi, takut ketahuan Saul tentunya. Dan setelah diurapi masih gembala domba. 3-4 ekor domba ayahnya. Tapi dia tidak peduli dengan itu, yang penting Roh Allah berkuasa atas dia. Tapi Daud banyak pelajaran tentang domba dan gembala, karena dia gembala. Dia berkata di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Waktu singa datang dia hajar, beruang datang dia hancur, akhirnya dia ketemu Goliat. Dengan nama Tuhan pun dihajarnya Goliat dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Sehingga Daud mulai naik dan dipercaya. Raja Saul bahkan sampai akhirnya menjadi menantunya Raja Saul. Panggilan Daud terus dipenuhi. Panggilan Saul diingkari. Daud mau ditegur dan bertobat, Saul tidak mau ditegur dan tidak mau bertobat. Kita akan lihat nanti akhirnya Saul tidak menyelesaikan dengan baik, tidak finishing well. Tentang Daud adalah pilihan Allah berikutnya setelah Saul ditolak oleh Tuhan. Sebenarnya Daud bisa merebut taktanya Saul. Daud menolak untuk merebut takhta Saul secara kekerasan atau secara memberontak. Melainkan dia menyerahkan kenaikan pangkatnya kepada Allah. Sebagian daripada pasal 19 dan 30 di 1 Samuel menguraikan pelarian Daud dari Saul yang iri membabi buta kepada Daud. Tapi Daud berkata, aku tidak mungkin membalas atau berbuat yang tidak benar kepada orang yang pernah diurapi Tuhan, yaitu Saul. Di sini kita belajar ternyata Daud orang yang berkenan di hadapan Allah. David artinya my beloved, yang dikasih Tuhan. Seorang yang berkenan di hati Allah. Daud memiliki tempat yang khusus di hatinya Allah. Hati Daud terpaut dengan Allah melalui pujian dan penyembahan. Daud menulis 150 pasal Mazmur. Saul gundul, tidak ada Mazmurnya. Bukankah Daud juga orang yang gak sempurna? Betul, dia pernah salah.
Dia pernah jatuh dalam dosa dengan Batseba. Dan diketahui semua orang, dia juga pernah membunuh suami Batseba. Pola keliru dalam memindahkan tabut Allah juga Daud pernah salah menggotong tabut dengan kereta, harusnya pakai memikul. Tapi Daud mau diperbarui seperti pujian. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Lewat doa penyembahan kita oleh firman Tuhan kita diperbarui. Dari gambar ini kita tahu mengapa pertobatan Raja Daud memperkenan hati Tuhan. Nabi Nathan berkata, kamu berdosa. Zaman dulu raja bisa, mohon maaf, membunuh, memenjarakan nabi juga bisa. Ada banyak beberapa raja, Yeremia itu dimasukkan ke penjara sumur. Akhirnya rajanya terhukum dan terhina ke Babel. Tapi Daud memilih, saya orang berdosa. Daud berkata dalam Mazmurnya, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Daud berkata, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hatinya Daud mudah remuk, redam dan bertobat. Saul beda. Apa yang membedakan Saul dan Daud di 1-16? Hati Daud begitu berserah pada kesadaran dosanya. Sementara Saul tidak berserah, keras kepala, tegar tengkuk. Bahkan dari gambar ini Daud berlutut, berdosa, minta ampun. Saul narik-narik jubahnya Samuel. Jangan permalukan saya lah di depan rakyatku, kira-kira begitu. Saya perbesar. Daud berlutut minta ampun. Tapi Saul narik jubah Samuel, jangan permalukan saya kan raja. Dia lebih mementingkan percitraan dirinya daripada berkenan di hadapan Allah. Sikap Daud terhadap tabut Tuhan, yaitu lambang kehadiran Tuhan. Daud melakukan persembahan yang gila-gilaan, memotong lembu begitu banyak. Setiap 6 langkah disembelih lembu. Daud menari-nari dengan sekuat tenaga sehingga ada nyanyian, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bukan seperti Musa, bukan seperti Yosua, Daud. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oh, Daud mempersiapkan tenda yang khusus untuk kemah Daud, yaitu untuk kehadiran tabut Allah di Yerusalem. Ini menandakan hadirat Allah harus diusung. Harus manusia yang mengusungnya, yaitu hati yang menyerah, bukan pakai kereta. Kerendahan hati Daud bersyukur dan menaikkan pujian penyembahannya. Sehingga mazmurnya begitu dalam. Dan dia punya dekat dengan Tuhan. Dia berkata, seperti rusa rindu sungaimu, Engkau kekuatan dan perisaiku, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku. Itu Daud. Daud yang berkata, Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya. Kau bertakhta atas pujian umatnya, kau dipuja. Jadi hari-hari ini untuk meneguhkan panggilan Anda, apapun profesimu, kau adalah hamba Tuhan. Jadilah dokter, insinyur, ibu rumah tangga, pekerja, karyawan, direktur, apa saja, dosen. Tapi kau hamba Tuhan, melayani Tuhan.
Perbedaan pada anak cucu orang yang tulus hati dan orang benar. Semua keturunan Saul musnah karena pedang, karena dibunuh, karena hutang darah, dan tak terhenti karena kemandulan. Kecuali keturunan Yonatan, anaknya, yang pernah bersahabat dengan Daud. Semuanya selamat. Bahkan anaknya Yonatan yang namanya Mephiboset tinggal di istana Daud. Karena Daud menghormati perjanjian dengan Yonatan. Saya akan closing dengan ayat ini powerful banget. Kisah Rasul 13 ayat 22. Di kitab suci hanya 2 ayat yang menuliskan sebagai sertifikat orang berkenan di hati Tuhan. Satu kepada Yesus waktu Yesus dibaptis di Matius 3 ayat 9-11. Setelah Yesus dibaptis keluar dari air, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu Yesus. Mungkin dapat Yesus terlalu tinggi, oke. Di bawahnya adalah Daud. Kisah Rasul 13:22, setelah Saul yang tidak meneguhkan panggilan pelayanannya, di PHK, disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. Man after my own heart. Jadi berkenan di hatiku. Dan yang melakukan segala kehendakku. Sobat Miracle, pastikan Anda dan saya punya hati seperti Daud. A man after my own heart. Yang berkenan di hati Tuhan. Restorasi pondok Daud. Sudah Tuhan mulai, ku mau hidup berkenan. Hanya melakukan segala kehendak Tuhan. Tidak bisa dipungkiri, ada 3 pengurapan peneguhan panggilan Daud. Pertama, personal anointing. Dia diurapi untuk dirinya sendiri, untuk menjadi raja masa depan, waktu di rumah ayahnya Isai. Pribadi. Tapi berikutnya dia menikah, territorial anointing, diurapi untuk menjadi raja atas Yehuda. Naik lagi nation anointing, diurapi untuk menjadi raja atas 12 suku Israel. Dan Daud yang diurapi sejak masa mudanya ini menjadi raja tetap main kecapi, tetap bermazmur. Sebagai closing, puncaknya, peneguhan panggilan saudara. Anda dan saya juga diurapi dengan Roh Kudus turun atas kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Pengurapannya sama, dari personal, teritorial, dan anointing. Saya secara pribadi tidak pernah membayangkan untuk pergi dari negara ke negara, benua ke benua. Enggak membayangkan. Waktu itu di desa aja sudah senang saya. Tapi karena pengurapan itu membuat kita naik dan berkapasitas untuk memuliakan nama Tuhan. Tetap pujian ini dinyanyikan untuk Anda. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku, kata Yesus. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku. Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku. Melayani, mengasihi, lebih sungguh. Buka tanganmu, mari kita jawab sama-sama. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu. Melayani, mengasihi, lebih sungguh. Kita terus sampai kapanpun. Saat Daud jadi raja, dia tetap
Tidak meninggalkan kecapinya untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Penuhi, teguhkan panggilan pelayananmu dengan hidup terus berkenan kepada Bapa dalam Yesus dan Roh Kudus, dan hanya melakukan kehendak Bapa. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu tidak pernah gagal. Kalau ada di antara kami yang mulai ingkar dari panggilan pelayanan kami, panggilan untuk melayani-Mu, ampuni kami. Kalau ada yang mulai meleset, menyimpang, hamartia, ampuni. Kalau kami pernah jatuh seperti Daud, kami mau bertobat. Dan kami mau diperbarui. Siapapun kami, dari kepercayaan apapun, kami mau bertobat dan menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, kehidupan dan keselamatan. Kami mau percaya padamu, kami dan seisi rumah kami diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, diangkat dan memuliakan Tuhan. Berkat Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai rapture Maranatha, sampai selamanya. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku
yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab.
Aku